Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Wulandari dengan NIM 2311020018. Poin pertama itu ada sejarah menhir. Menhir di Maik merupakan bagian dari kebudayaan megalit yang berkembang di Sumatera Barat sekitar 3.500 sampai 5.000 sebelum Masehi, dan ada juga pendapat lain yang mengatakan 1.500 sampai 3.500 sebelum Masehi. Dikatakan menhir di Maik dibuat dari batu-batu yang terdapat di pinggir Sungai Batang Maik di bawah Bukit Batang Ayia atau pusat batu, akan tetapi masih belum diketahui alat pembuatannya dan bagaimana cara membawanya. Menhir-menhir ini diyakini sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan juga sebagai alat spiritual yang kuat. Masyarakat masa lampau mendirikan menhir sebagai penghubung antara dunia manusia dengan alam roh, terutama leluhur yang diyakini tinggal di tempat-tempat tinggi seperti gunung. Bentuk menhir itu bervariasi, ada yang menyerupai mata pedang, bulu pedang atau keris, persegi hingga kepala hewan. Minimal bagian paling atas menhir mengarah ke Gunung Sago, simbol yang melambangkan hubungan erat antara gunung dan masyarakat lokal. Motif-motif yang diukir pada menhir mencerminkan alam sekitar seperti laut dan gunung yang sangat penting dalam kosmologi mereka. Desain ini melambangkan kekuatan alam serta kesuburan baik dalam arti spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi menhir. Yang pertama itu sebagai penanda makam. Dari 12 penggalian dilakukan, 5 menhir ditemukan memiliki kerangka manusia yang dikuburkan di bawahnya, sedangkan 7 lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda kuburan. Kerangka-kerangka tersebut setelah diteliti diperkirakan berusia antara 35 hingga 55 tahun saat dikuburkan. Yang kedua sebagai simbol kebesaran. Di antara deretan menhir di situs bawah parit, beberapa menhir memiliki ukiran-ukiran rumit. Menhir yang diukir indah dianggap sebagai milik para tokoh penting atau orang yang dihormati, sementara menhir yang polos dianggap milik orang biasa. Yang ketiga itu sebagai tempat ritual keagamaan. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa menhir berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ritual keagamaan di masa lalu. Misalnya menhir digunakan dalam upacara persembahan berupa penyembelihan hewan yang ditujukan untuk arwah leluhur. Selanjutnya adalah bagaimana perjalanan dari Padang menuju Maik, negeri 1000 menhir. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, mahasiswa semester 1, 3, dan 5 dari program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang melakukan perjalanan penelitian ke situs menhir di Jorong Koto Tinggi, Nagari Maik, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Perjalanan dimulai dari kampus UIN Imam Bonjol, Sungai Bangek sekitar pukul 11 menggunakan 7 mobil Tranek. Perjalanan ini memakan waktu 10 jam, lebih lama dari perkiraan Google Maps yang hanya 4-5 jam akibat cuaca hujan dan kondisi jalan yang menantang. Rombongan tiba di Maik pada pukul 19 WIB dan disambut dengan makan malam. Mahasiswi ditempatkan di rumah warga, sementara mahasiswa beristirahat di musola terdekat. Keesokan harinya, Minggu 13 Oktober 2024, setelah sarapan, para mahasiswa diarahkan menuju situs menhir pertama, yaitu di bawah parit, Jorong Koto Tinggi. Perjalanan menuju situs ini memakan waktu 30 menit melalui jalan pedesaan yang menanjak dengan cuaca yang cukup panas, menuntut energi ekstra. Setibanya di lokasi, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok ditugaskan untuk meneliti satu menhir, mencatat tinggi, diameter kepala, badan, dan kaki menhir. Penelitian berlanjut di situs kedua, namun tidak semua mahasiswa dapat mengunjunginya karena keterbatasan waktu. Menjelang siang, rombongan menuju situs ketiga, yaitu menhir Balai Batu di Koto Gadang. Di sini Bapak Zal Penedri dari Balai Pelestarian Kebudayaan memberikan penjelasan mendalam mengenai sejarah dan fungsi menhir, serta membuka sesi tanya jawab. Setelah menyelesaikan kegiatan penelitian, rombongan kembali ke Padang dengan perjalanan yang memakan waktu serupa seperti keberangkatan, sekitar 10 jam. Perjalanan ini menjadi pengalaman berharga bagi para mahasiswa dalam mempelajari peninggalan budaya menhir serta sejarah di wilayah Nagari Maik. Poin yang terakhir itu mengenai observasi salah satu objek menhir. Dan berdasarkan hasil observasi didapatkan data-data bahwa diameter kepalanya berukuran 103 cm, diameter badan 92 cm, diameter kaki 88 cm, dan tinggi 105 cm. Dan detail lain yang dapat didapatkan dari hasil observasi adalah
Yang pertama, bahwa bentuk kepala menhir tidak lagi sempurna. Seperti yang telah dijabarkan pada poin pertama, kepala menhir memiliki bentuk yang beragam. Dari menhir yang diamati lebih cenderung berbentuk ke hulu pedang, tetapi bentuknya sudah tidak sempurna. Bentuk yang tidak sempurna dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari akibat gempa, pengikisan oleh air, dan ulah tangan manusia. Pada situs bawah parit, kepala menhir mengarah ke arah yang sama, yaitu ke arah tenggara atau Gunung Sago. Yang kedua, tidak dapat motif pada menhir. Beberapa menhir memang memiliki motif ukiran, tetapi pada menhir yang diamati tidak terdapat motif. Namun, terdapat kemungkinan bahwa dahulunya menhir tersebut memiliki motif. Mengingat dari hasil observasi, terlihat jelas hasil pengikisan oleh air dan menhir ditutupi lumut, yang mana kemungkinan pengikisan tersebut menyebabkan hilangnya motif pada menhir.